Oke guys, kita mau siap-siap dulu ya. Karena itu angkotnya sudah pada datang. Berangkat! Tiba-tiba udah nyampe guys. Iya nih, udah dirakit aja nih teh. Wah, si Anya ganteng banget. Jadi kita menuju Kampung Pulona nih guys. Ada Ijal yang sangat pecicilan. Cobek. Hehehe. Yeay, udah nyampe. Nah guys, jadi kita udah di taman sintetis nih. Pohonnya rindang jadi sejuk banget di sini. Jadi di sini itu ada dua peninggalan Hindu dengan Islam ya. Kalau Hindu abad 8 ada Candi Cangkuang, kalau Islam abad 17 ada. Tuh guys, ada bapak tour guide yang lagi ngejelasin. Wah, ada Meng Gemoy. Wah, ini ada dua miniatur yang sangat keren. Nah guys, jadi kita mau menuju ke Candi Cangkuangnya guys. Tapi sebelum itu kita mau isi amunisi dulu nih guys. Lapar. Tiba-tiba udah beres aja nih makannya. Sebelah gazebo juga ada makam-makam nih guys. Aku tulis ya keterangannya, soalnya kalau dijelasin panjang. Sebelum ke tour guide selanjutnya, mari kita foto-foto dulu lagi. Lanjut, ada bapak tour guide kedua nih. Yuk kita simak. Selanjutnya candi ini diputuskan untuk dibuka. Wah, ada fakta menarik nih guys. Cocok buat buaya nih. Iya deh, iya. Atau 1000%. Kalau saya bisa menjamin 1000% ampuh. Ini khasiat dari buah cangkuang, yaitu buah cangkuang berkhasiat adalah untuk obat yang benar, obat anti selingkuh. Benar. Ada yang pacaran nggak? Ada. Coba kalau pacarnya selingkuh, timpuk sama buah cangkuang itu kamu kena rasanya kayak gini. Kalau disakiti sama cowok sakit. Nah, saya pernah kesabit ini sama buah cangkuang, seminggu masih berasa. Nah, perempuan juga kalau sakit gitu ya, seminggu pasti nangis. Bener kan? Makanya coba kalau yang punya pacar selingkuh, timpuk sama buah cangkuang itu. Beres nih, ikut aku masuk ke museumnya yuk. Awal masuk kita ada sejarah-sejarah Candi Cangkuang nih guys. Simak ya keterangannya. Nah, ini ada batuan Candi Cangkuang sebelum direnovasi. Ada proses-prosesnya juga nih guys. Di sini juga ada miniatur yang isinya arca Dewa Siwa. Di sini juga ada dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pulo, guys. Yang menariknya lagi di sini ada khutbah untuk Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri loh guys, yang panjangnya mencapai 167 cm. Sangat menarik bukan? Dan ini adalah naskah lainnya yang menggunakan bahasa Arab dan Jawa kuno. Menariknya, kertasnya ini terbuat dari batang pohon sae loh guys. Nah, ini ada lukisan Mbah Dalem Arif Muhammad. Berikut penghargaan yang didapatkan masyarakat Kampung Pulo guys. Ini ada miniatur lagi dari rumah dan masjidnya. Nanti dijelasin ya guys. Nah, ini wujud asli dari pohon cangkuang, guys, tapi belum berbuah. Nah, ini guys, bangunan Candi Cangkuang. Di dalamnya ada arca Dewa Siwa yang sangat mengerikan. Jadi ini kita sudah di depan makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Sekarang kita mau explore Kampung Pulonya nih guys.
Ganti sound yuk guys, biar vibes-nya masuk. Jadi kita udah ada di kampung Pulonya langsung nih guys. Yuk kita explore. Pulau ini memiliki kompleks yang rumahnya berjumlah 6 dan 1 musola. Kompleks ini memiliki filosofinya loh guys. 6 rumah di komplek Kampung Pulo melambangkan anak dari Mbah Dalem Arif Muhammad yang memiliki 6 anak putri, dan 1 musola melambangkan 1 anak putra dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Tetapi putranya sudah meninggal sewaktu disunat. Karena saat itu tiba-tiba ada angin badai yang menimpa anak tersebut, lalu terjatuh dari tandu sehingga menyebabkan putra itu meninggal. Maka dari itu ada aturan di kampung adat tersebut. Beberapa aturan adat pun dijalankan sejak saat itu, seperti tidak boleh menambah buang besar dan memelihara binatang besar berkaki 4 seperti sapi, kerbau, dan lain-lain sebagainya, tetapi mengkonsumsi boleh. Meski sudah memeluk agama Islam, penduduk Kampung Pulo tidak meninggalkan tradisi Hindu. Beberapa kegiatan pun masih dilakukan, seperti halnya memandikan benda pusaka, syukuran, maupun memperingati Maulid Nabi. Udah panas banget nih guys. Ini guys bentukan dari 6 rumah dan 1 musolanya guys. Akhirnya kita mau pulang guys. Oke guys, sekarang kita lagi menuju ke Rakit untuk pulang. Udah dirakit nih guys, lihat Ijal pengen joget. Iya nih, duh itu pengamennya di sana tidak kesini. Aku mau joget soalnya. Seru banget nih di Rakit, cuman pengamennya tidak kesini. Dadah Bapak. Singkat cerita, kita udah pulang nih guys. Kita nggak record pas diangkut guys, lupa. Sampai. Halo guys, jadi kita mau ke Candi Cangkuang. Nah, kita sebelum pergi ke Candi Cangkuang, kita ngumpul dulu guys. Nah guys, sebelum kita ke Cangkuang, kita disuruh kumpul dulu di lapangan buat pengarahan dari guru-guru guys. Nah, ini pas lagi diangkut dengan keriuhannya mereka dan juga lamanya perjalanan, mana pas sedek-sedek lagi guys diangkutnya. Nah, akhirnya kita sampai guys di tempat tujuan. Di tempat parkir guys. Uang. Itu ada ibu. Hai ibu. Nah, ini halo teman-teman guys. Sebelum masuk ke candinya kita bakalan buat abisan dulu guys. Nah guys, ini pas pengarahan dari pemandunya sebelum kita naik rakit. Dan setelah lamanya pengarahan, kita lagi nungguin rakit guys sebelumnya. Nah, ini teman-teman udah naik rakit, sedangkan kita lagi nungguin rakit berikutnya guys. Nah guys, ini pas kita lagi di rakit, akhirnya kita naik rakit. Terus kita say hi dulu guys teman-teman guys. Kita sekarang lagi berada di Candi Cangkuang. Mau kemana? Mau kemana? Kita di rakit menuju ke Kampung Pulo. Setelah kita akhirnya naik rakit, kita nyampe di tempat tujuan yaitu di Cangkuang. Ini teman-teman lagi pada ngelewat mau ke Candi Cangkuang karena kita mau habisin dulu guys sebelumnya. Nah, ini pas kita lagi mau masuk ke Candi Cangkuang ke dalamnya guys.
sebelumnya kita dapat absen dulu dari guru-guru guys. Nah jadi stay tune terus ya guys. Halo guys, sekarang kita mau pergi ke Kampung Pulo dulu. Ke Kampung Pulo. Nah sebelum ke Candi Cangkuang kita bakalan ke Kampung Pulo dulu guys. Ya, see you guys. Nah, ini pas kita lagi di gerbang Kampung Pulonya. Sebelum kita masuk kita ucapin bismillah dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kawasan sekitar Kampung Pulo guys. Jadi sebelum kita masuk ke Candi Cangkuang, kita diarahin dulu buat melewat Kampung Pulo ini. Nah di Kampung Pulo ini juga masih terasa banget guys, tradisionalnya kental banget. Nah dan di sini juga masih asri banget guys. Nah ini jalan kecil pas mau kita ke Candi Cangkuang. Jadi sekarang kita lagi istirahat sebentar sebelum ke Kampung Pulo. Nah ini pas kita istirahat dulu guys buat neduh sebentar. Setelah istirahat akhirnya kita diarahin dan dijelasin juga sama pemandunya guys. Ini pas lagi bimbingan juga sama pemandunya, emang dijelasin bener-bener lengkap banget guys. Dari mulai asal usul sama terbentuknya Candi Cangkuang dan digalinya Candi Cangkuang. Nah setelah menjelaskan asal usul Candi Cangkuang, akhirnya kita diarahin buat pergi menuju ke Candi Cangkuang. Nah ini lagi perjalanan di tangganya Candi Cangkuang guys. Sekarang kita akan menuju ke Candi Cangkuangnya dengan teman-teman. Tuh teman-teman, lihat teman-teman. Nah tuh. Akhirnya guys setelah lamanya penantian kita nyampe di Candi Cangkuang. Nah dan juga ada beberapa infografis di depan Cangkuang, nah merupakan sejarah kecil dari tempat tersebut. Di sini kita sedang berada di Candi Cangkuangnya dan di sini juga ada museumnya. Akan tetapi kita jangan dulu masuk dulu, oke? Nah sebelum masuk ke tempat kedua yaitu museumnya, kita disuruh dulu buat ngisi LKPD karena di museum tersebut kita bakalan dijelasin singkat mengenai Cangkuang setelah yang tadi. Hai, jadi sekarang kita lagi ada di Museum Situs. Nah, di sini nanti itu bagian kelas 11 nanti kita akan masuk ke sana juga. Bangunan terdiri dari 3 bagian. Ada kaki yang gerak kaki di sini, ini badan di sini, dan ini masuk ke beberapa penjelasan yang dijelasin bapaknya emang bener-bener manfaat dan seru banget guys. Setelah dijelasin singkat mengenai Kampung Pulo dan Candi Cangkuang, akhirnya kita dibolehin buat masuk museumnya. Nah, kita lihat-lihat dulu guys beberapa barang di sini. Ternyata barang-barang di sini benar-benar ori dan juga nggak ada perubahan sama sekali. Selain barang-barang antik di museum tersebut, di museum tersebut juga ada beberapa naskah, fikih, Al-Quran, Nahwu, Sorof dan sebagainya. Sekarang lagi ada di dalam museum tadi. Nah, ini ada beberapa seperti ini kayak naskah Al-Quran. Setelah dari museum atas, kita akhirnya dipersilakan buat kunjungin Kampung Pulo. Nah di Kampung Pulo ini kelihatan banget guys aslinya, dan juga di Kampung Pulo ini benar-benar kental sama tradisional Sundanya. Nah karena di sini belum ada perubahan dan juga di sini masih pun dijaganya guys. Kita mau lihat-lihat komplek rumah adat Kampung Pulo. Ya. Langsung aja kita ke sana. Bye. Nah ini dia beberapa detail dari Kampung Pulo, yaitu rumah adat Sunda, rumah panggung. Nah di rumah panggung ini bawahnya itu sama batu, dan juga di rumah panggung ini benar-benar semuanya pakai kayu guys. Selain itu gak ada yang pakai tembok. Ini kita sedang ada di depan Rumah adat. Nah, rumah adat ini terdiri dari 6 bangunan. 6 bangunan ini melambangkan 6 orang anak perempuan dari Mbah Dalem Arif. Jadi atapnya ini jolokong, terus juga 3 di kanan, 3 di kiri. Terus di sini juga ada 3 rangka seperti biasanya, dari badan dan juga atap. Di kampung adat ini ada 6 buah rumah, yang mana 6 buah rumah itu menandai 6 anak wanita dari Mbah Eyang Arif. Dan juga ada satu masjid yang mana masjid tersebut menandai laki-laki yakni anaknya Eyang Mbah Arif. Oke, jadi di sini di depan kita ada masjid yang merupakan simbol dari anak laki-laki Mbah Dalem Arif yang wafat pada waktu masih kecil. Iya. Dan ini yang seperti tangga ini bisa disebut juga Jolodong. Yuk.
gelodok. Nah, gelodok ini untuk kayak membersihkan kaki kita. Misal kita udah dari luar, nah kotor kan. Jadi kalau pas ke tempat suci kita harus bersih dulu kan. Jadi kayak kekeset. Setelah mengelilingi rumah Kampung Pulo, kita dipersilakan buat keluar dari gerbangnya. Nah, dari luar gerbang ini ada beberapa pedagang cenderamata yang menyediakan oleh-oleh khas Garut. Beberapa barang yang dijual oleh pedagang tersebut, diantaranya selain makanan, ada juga gantungan kunci dan boneka domba Garut. Selain itu ada juga replika dari situs Candi Cangkuang. Penjual di sini Sudah tahun dari tahun Udah lama, udah hampir 20 tahun. Terus ini juga ada yang keturunan berapa sih? Keturunan sekarang tinggal keturunan 7, 8, 9. Ya, ibu ke generasi ke-9. Mana barisan terakhir? Kelompok terakhir mana ya? Ini berarti ibu udah lama berarti ya? Sekarang ibu 45 tahun otomatis jadi udah lama. Di kelompok sendiri ya? 3. Iya, mohon banyak macam kelompok 3. Akhirnya setelah mengelilingi komplek Cangkuang, kita jam 12 udah mulai mau pulang. Nah, sebelum pulang kita mengelilingi dulu tempat toko-toko cenderamata yang ada di sekitaran Candi Cangkuang. Dan juga di sekitaran Candi Cangkuang ini ada beberapa pedagang yang mana pedagang tersebut berdagang makanan dan oleh-oleh khas Garut. Pulang kita naik Duru Rakit. Nah, di Rakit juga kita ketemu sama beberapa pengamen yang mana pengamen tersebut bisa menghibur kita setelah kelelahan pas hari ini, guys. Nah, ini dia beberapa cuplikan keseruan kita pas lagi ada dangdutan di Rakit, guys. Dadah. Selamat menonton video kami. Kami semua yang udah menjelajahi Candi Cangkuang sama Kampung Pulo. Dadah. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Kabupaten Garut adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut tidak hanya memiliki satu keindahan alam, tetapi memiliki berjuta-juta keindahan alam. Selain itu, Kabupaten Garut juga memiliki candi yang terletak di Kecamatan Leles, yaitu Cangkuang. Lebih tepatnya terletak di Kampung Pulo. Saat memasuki kawasan Candi Cangkuang, terdapat pedagang yang merupakan keturunan dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Kampung Pulo adalah sebuah kampung adat yang menandakan penyebaran agama Islam di Garut. Waktu itu, Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, di desa Cangkuang, Garut. Beliau memiliki 7 anak, 6 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki. Jadi waktu beliau tinggal di sini menyebarkan Islam di sini,
Nah, Arif Muhammad itu punya anak 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah, kompleks Markabot di sini adik-adik dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan toko, 6 kepala keluarga yang mengisi sekarang generasi ke-7. Di bawah situs Candi Cangkuang terdapat tempat pemakaman umum yang diperkhususkan untuk keturunan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Inilah pemakaman Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Guys, mumpung kita masih di Kampung Pulo nih, ayo kita wawancara beberapa siswa-siswa di sini yuk. Halo Kak. Halo. Boleh tahu nggak namanya siapa? Kaisya. Ruby. Oke. Kak, kakak tuh kan sebagai siswa-siswa yang sedang turis di sini. Apa sih kesan dan pesan kakak selama di sini? Seru banget pokoknya. Jadi punya pengalaman. Oh iya. Terus ada sesuatu yang berkesan nggak sih pas kakak ngunjungin sini? Orang-orangnya baik, ramah-tamah. Terima kasih Kak. Temanku akan menuju tempat unik loh. Apa sih itu? Apalagi kalau bukan Candi Cangkuang di daerah Garut Leles. Banyak banget loh kisah yang menarik dan bersejarah di Candi Cangkuang ini. Penasaran kan tentang Candi Cangkuang ini? Yuk ikutin kita dan tonton vlognya sampai habis. Candi Cangkuang adalah sebuah candi Hindu yang terdapat di Kampung Pulo. Candi inilah juga yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda serta merupakan satu-satunya candi Hindu di Tatar Sunda. Candi ini terletak bersebelahan dengan makam Mbah Dalem Arif Muhammad, sebuah makam kuno pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk desa Cangkuang. Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1966 oleh tim peneliti Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita. Makam kuno yang dimaksud adalah makam Arif Muhammad yang dianggap penduduk setempat sebagai leluhur mereka. Bisa dipastikan loh teman-teman bahwa candi ini merupakan peninggalan agama Hindu.
Kira-kira abad ke-8 Masehi, satu zaman dengan candi-candi di situs Batu Jaya dan Cibuaya. Nah teman-teman, yang mengherankan itu adalah adanya pemakaman Islam di sampingnya. A few moments later. Nah selanjutnya kita ke Kampung Pulo yuk. Let's go! Nah teman-teman, di Candi Cangkuang juga ada kampung loh, namanya Kampung Pulo. Kampung tersebut berisi 6 rumah dan 1 masjid atau musola. Nah ternyata rumah tersebut melambangkan 6 putri dan 1 musola melambangkan 1 putra dari Arif Muhammad. Oke guys, kita mau pulang dan kita akan lewat sana. Nah guys, kalian juga bisa beli oleh-oleh di sini loh buat keluarga kalian. Wait.
Cangkuang. Jadi ini beberapa cuplikan video kami. Kembali gambar pusaka dan lain sebagainya. Ya, untuk bikin profesional. Sejarah penemuan Candi Cangkuang bermulai dari 1966 saat penelitian Harsoyo dan Uka Cernesmita melakukan penelusuran berdasarkan laporan Ferdinand yang terbit pada tahun 1893. Laporan itu disebut bahwa ada sebuah arka yang rusak serta makam leluhur Arya Muhammad di Leles. Diperkirakan Candi Cangkuang adalah peninggalan agama Hindu dari sekitar abad ke-8. Sejarah, sedangkan fungsi Candi Cangkuang adalah sebagai tempat pemujaan terhadap Siwa dan dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu lainnya. Penelitian itu dilanjutkan pada 1967 dan 1965. Pada awalnya hanya terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan bangunan candi dan di sampingnya terdapat sebuah makam kuno berikut sebuah arca Siwa yang terletak di tengah reruntuhan. Di dekat kuburan Arif Muhammad, penelitian menemukan fondasi candi berukuran 4,5 kali 4,5 meter dan batu-batu candi yang berserakan. Candi ini dibangun oleh umat Hindu yang tinggal di daerah tersebut pada abad ke-8 Masehi. Candi Cangkuang dianggap sebagai salah satu situs religi Hindu tertua di Indonesia. Kampung Polo merupakan sebuah kampung adat yang terletak di desa Cangkuang. Kampung Polo ini memiliki berbagai adat istiadat, salah satunya yaitu adat keluar di kampung saat nikah. Seorang anak yang sudah dewasa kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dari adat keluar di kampung saat nikah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan metode kualitatif deskriptif. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat. Kampung Pulo memiliki makna yang bertujuan untuk kebaikan anak-anak. Masyarakat Kampung Pulo yang sudah menikah agar kelak menjalankan kehidupan rumah tangga yang mandiri serta bertanggung jawab. Implikasi dari penelitian ini yaitu masyarakat Kampung Pulo memiliki kearifan lokal terutama dalam pengendalian penduduk untuk mempertahankan ciri khas Kampung Pulo yang hanya terdapat 6 kepala keluarga. Perkenalkan kami dari Selamat pagi guys, di sini kita mau persiapan buat berangkat ke Candi Cangkuang sama Kampung Pulo untuk kegiatan P5 di SMA Negeri 8 Garut. Tim ini udah pukul 9.30, jadi kita ini mau persiapan naik rakit guys. Guys, sekarang kita udah naik rakit. Sekarang kita berada di Kampung Pulo. Ke museum. Lihat guys, di depan kita ini udah ada Candi Cangkuangnya.
Nah, setelah melewati Candi Cangkuang dan Kampung Pulo, ada pemberian materi dari Pak Jaki tentang sejarah dan peraturan di Candi Cangkuang dan Kampung Pulo. Arif Muhammad jelas nama Muslim, sedangkan Siwa adalah Mahadewa dalam agama Hindu. Yang selanjutnya, Bapak Dr. Lukacara Saswita ingin melakukan proses penelitian dan penggalian. Sehingga tahun 1968 dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Nah, pada saat proses penelitian penggalian ternyata di samping makam Arif Muhammad ditemukan sebuah pondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Dan saat itu dia puing-puing berserakan, terus kumpulkan, ternyata yang terkumpul kurang lebih hanya 40% saja. Tapi dari 40% itu dapat mewakili dari bagian dari bangunan candi, sehingga memudahkan kalau suatu saat Candi Cangkuang ini akan dibuat kembali. Dengan Candi Cangkuang yang kedua peninggalan agama Islam, dengan adanya makam keramat Arif Muhammad, naskah kuno, dan komplek rumah adat Kampung Pulo. Nah, itu yang saya jelaskan. Baik, satu persatu saya akan jelaskan. Sekarang saya jelaskan dulu tentang sejarah Candi Cangkuang ya. Selanjutnya Candi Cangkuang diputuskan untuk dibuka. Tadi yang asalnya yang 40%, yang 60% kemudian dicetak. Ya, nanti kalian bisa lihat bagaimana proses pencetakan di dalam. Cetak, sudah terlihat bentuknya, boleh pindahkan ke dalam fondasi yang asli. Jika adik-adik sekalian dapat lihat suatu bangunan, nah ingat, yang namanya bangunan itu harus utuh ya. Nah, kebetulan bangunan itu terdiri dari 3 bagian. Nah, ini gambaran Candi Cangkuang. Ini terdiri dari 3 bagian. Ada kaki, nah yang katakan kaki di sini, dan di sini badan, dan ini atap. Jadi 3 bagian. Nah, jadilah suatu bangunan. Nah, bangunan-bangunan begini tempat-tempat penggunaan masa lalu dan untuk menyimpan perbuatan jenazah. Nah, ini berkaitan dengan Dewi kematian, Dewi Candika. Sehingga bangunan ini diberi nama Candi asal kata dari Candika, Dewi Candika, Dewi kematian. Nah, kan Candi. Nah, kebetulan candi ini ditemukannya di desa Cangkuang, karena sampai saat ini candi ini tidak diketahui penanda siapa, zaman siapa, karena tidak ditemukan prasasti. Sehingga setelah selesai, candi ini diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama tempat. Ya, kebetulan Gak kerasa guys, sekarang kita udah waktunya pulang. Ini udah baris buat persiapan pulang. We woke up, the world was figured out.
Halo guys, jadi sekarang kita sudah berada di Kampung Pulo. Di sini ada Candi Cangkuang dan di dalamnya ada Harja Dewa Siwa. Dan sebelahnya ada makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Halo guys. Barudak. Jadi kita sudah selesai mengunjungi Kampung Pulo. Barudak. Halo guys. Pulang guys. Sekarang kita lagi ada di menuju pulang dengan banyaknya pedagang-pedagang. Bisa dilihat ya. Ayam map. Banyak pedagang. Banyak pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang. Kayak seperti aksesoris ciri khas. Ada Hot Wheels. Ciri khas Kampung Pulo ya. Banyak candi-candi juga ya. Ada asbak di sini. Wah, benda-benda juga ada. Si Bayu ada aku juga. Candi Cangkuang merupakan satu-satunya candi Hindu yang berada di Tanah Sunda. Candi Cangkuang ini dikelilingi oleh situ yang bernama Situ Cangkuang. Pada video kali ini, kita akan membahas lengkap Candi Cangkuang dan Situ Cangkuang. Yuk, langsung ikuti. Di sini kita diarahkan untuk menuju Situ Cangkuang. Sekali lagi hati-hati ya. Nah guys, untuk menuju candi, tentu saja kita harus menyeberangi Situ Cangkuang dengan cara menaiki rakit yang tersedia banyak di situ ini.
candi ini juga merupakan peninggalan kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Galuh. Bangunan candi ini masih berdiri kokoh dengan taman-taman yang sangat asri. Oh ya guys, Candi Cangkuang ini berada di Kampung Pulo, di mana Kampung Pulo tersebut dikelilingi oleh Situ Cangkuang. Di dekat Candi Cangkuang ini berdiri Kampung Adat Pulo. Kampung Adat Pulo adalah komplek kampung adat masyarakat asli Cangkuang. Penduduk Kampung Pulo di sini masih asli memegang tradisi yang diturunkan oleh leluhur Kampung Pulo, yaitu Mbah Dalem Arif Muhammad. Walaupun candi ini tidak sebesar Candi Borobudur, tapi Candi Cangkuang ini tetap menarik untuk dikunjungi loh guys. Anggap aja miniatur dari Candi Borobudur, walaupun bentuknya lebih mirip Candi Prambanan. Nah, di sini kita akan menuju ke museum yang berada di dekat Candi Cangkuang tersebut. Setelah kita sampai di museum tersebut, di sini kita akan dijelaskan tentang sejarah Candi Cangkuang oleh Bapak Zaki Munawar. Beliau di sini merupakan Polsus Cagar Budaya Candi Cangkuang. Ini berkaitan erat dengan Dewi Maut, Dewi Kematian, Dewi Candika. Sehingga bangunan ini diberi nama Candi asal kata Candika, Dewi Candika, Dewi Maut, Dewi Kematian, kan Candi. Nah, kebetulan candi ini temukannya di desa Cangkuang, kan sampai saat ini candi ini tidak diketahui penajah siapa, zaman siapa, karena tidak ditemukan prasasti. Sehingga setelah selesai, candi ini bernama Candi Cangkuang sesuai dengan nama tempat. Ya, kebetulan tempatnya temukannya di desa Cangkuang, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Pangihroman, Pak, ada ihrom. Nah, di sini ada pamimbalan. Ihrom menunjukkan untuk kiblat di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini simbolis. A few moments later. Walaupun museum ini terbilang kecil, tetapi di sini tersimpan lengkap arsip-arsip kuno dan catatan sejarah tentang candi. Artefak dan bebatuan candi juga tersimpan baik di sini. Bagi teman-teman yang menginginkan oleh-oleh, tidak perlu khawatir. Di sekitaran taman banyak pedagang yang menyediakan beberapa macam oleh-oleh khas Candi Cangkuang. Bagi teman-teman yang memiliki uang lebih, silahkan berbelanja di sini untuk menghidupkan ekonomi lokal di sini. Kita udah beres, kita mau pulang sama bapak kan? Ya? Love you all. Love you dulu, Cina. Love you, Cina. Love you. Bye bye. Sure.
Aku Irma. Aku Sipa. Kami sedang berada di Candi Cangkuang yang berada di Desa Cangkuang, Kabupaten Garut, Kecamatan Leles. Jadi kami di sini akan mengekspor sejarah-sejarah tentang Candi Cangkuang. Nah, Candi Cangkuang termasuk cagar budaya yang menyimpan peninggalan-peninggalan agama Hindu dan Islam. Candi Cangkuang berada di Jawa Barat, tepatnya di Dukuh Pulo, Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nah, karena kita masuk lewat jalur depan, jadi kita harus melintas memakai rakit untuk ke Candi Cangkuang. Buat kapasitas rakit 15-25 orang. Setelah melintas memakai rakit, kita jalan dan sebelum ke Candi Cangkuang, kita masuk ke Kampung Pulo terlebih dahulu. Nah, Kampung Pulo ini merupakan kampung tradisional peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam abad ke-17 Masehi. Bangunan di Kampung Pulo ini melambangkan anak-anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 putri dan 1 putra. Kemudian beliau membangun 6 unit rumah melambangkan 6 anak perempuan dan 1 masjid melambangkan anak laki-laki. Kampung ini dinamakan Kampung Pulo karena dulunya berada di tengah-tengah pulau. Nah, buat ke Candi Cangkuangnya, kita tinggal jalan lurus dari Kampung Pulo. Sebelum ke Candi Cangkuang, kita mengunjungi dulu ke Museum Cagar Budaya Candi Cangkuang. Nah, di sini kita lagi mendengarkan penjelasan tentang asal-usul Candi Cangkuang dan Kampung Pulo. Seudah itu kita memasuki museumnya. Di sana banyak banget penjelasan-penjelasan mengenai Candi Cangkuang. Dimulai dari ditemukannya sampai proses pemugarannya. Di sini juga banyak banget kitab-kitab peninggalan, batu sisa-sisa candi, buku-buku, senjata, dan sejarah lainnya. Nah, di sebelah samping Candi Cangkuang ini ada makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Mbah Dalem Arif Muhammad merupakan salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di Cangkuang. Nama Cangkuang diambil dari pohon cangkuang sejenis pandan dengan nama Latin Pandanus furcatus, yaitu pohon cangkuang atau mendong yang banyak tumbuh di daerah ini. Biasanya dimanfaatkan untuk membuat tikar sehingga nama candi ini dinamakan Cangkuang. Temuan Candi Cangkuang bermula dari 1966 saat tim peneliti Harsoyo dan Uka Sandrasa Smita melakukan penelitian berdasarkan laporan Ferdinand yang terbit pada 1893. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Candi Cangkuang merupakan satu-satunya candi Hindu yang berada di tanah Sunda. Candi Cangkuang ini dikelilingi oleh situ yang bernama Situ Cangkuang. Candi Cangkuang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi ini ditemukan pada tahun 1966 oleh seorang petani yang sedang membajak sawahnya.
Berdasarkan penelitian arkeologis, Candi Cangkuang diperkirakan dibangun pada abad ke-16 Masehi pada masa pemerintahan Keraja Galuh. Candi ini diduga merupakan tempat pemujaan agama Hindu-Buddha yang masih bercampur dengan kepercayaan lokal. Arsitektur candi ini menunjukkan pengaruh gaya bangunan Jawa Barat dengan denah, persegi, dan atap tumpang. Di dalam candi ditemukan arca Ganesha yang menunjukkan afinitas Hindu, serta arca Buddha yang menunjukkan afinitas Buddha. Selain itu, di sekitar candi juga ditemukan makam kuno yang diduga merupakan makam seorang tokoh penting pada masa itu. Makam tersebut memiliki nisan berbentuk persegi panjang dengan hiasan ukiran yang indah. Di situs Candi Cangkuang terdapat 6 rumah adat Sunda yang merupakan contoh arsitektur tradisional Sunda. Rumah adat Sunda biasanya memiliki ciri khas atap tumpang, dinding dari anyaman bambu, dan tiang-tiang kayu yang kokoh. Rumah adat di situs Candi Cangkuang juga terdapat sebuah masjid yang menjadi bagian penting dari kompleks situs tersebut. Masjid ini merupakan salah satu contoh arsitektur Islam tradisional di Jawa Barat. Masjid ini memiliki ciri khas arsitektur Islam seperti kubah dan menara. Di sini juga terdapat museum situs Candi Cangkuang yang merupakan salah satu situs penting peninggalan kerajaan Sunda kuno. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-16 Masehi dan memiliki gaya arsitektur khas Sunda. Candi ini terdiri dari bangunan utama, bangunan pendukung, dan kolam suci. Di situs Candi Cangkuang juga terdapat aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dari masa kejayaan Kerajaan Sunda abad ke-16 Masehi hingga sekarang. Berdasarkan penelitian arkeologis, danau situ Candi Cangkuang diduga merupakan kolam suci yang terkait dengan aktivitas keagamaan di Candi Cangkuang pada masa kejayaan Kerajaan Sunda abad ke-16 Masehi. Candi Cangkuang dibangun di tepi danau, menunjukkan bahwa danau tersebut memiliki peran penting dalam konteks religi dan budaya masyarakat Sunda kuno. Danau ini diduga digunakan sebagai tempat pemujaan, ritual, dan pemandian suci oleh penghuni Candi Cangkuang. Menara pandang di situs Candi Cangkuang memiliki fungsi sebagai tempat pengawasan dan pengamatan. Menara ini dibangun di atas bukit dengan ketinggian yang strategis, sehingga dapat memberikan pandangan luas atas kompleks Candi Cangkuang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim videografi kelas 10-11 akan melakukan persiapan untuk kita pergi ke situs Candi Cangkuang. Ikuti keseruan kami ya guys. Kami berangkat dari SMA Negeri 8 Garut menggunakan kendaraan angkot yang berjumlahkan 28 angkot. Kemudian kami dikumpulkan di lapangan untuk diberikan arahan ketika kita sampai di Candi Cangkuang. Kami mendarat di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut pada pukul 9.27 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami pergi ke tempat penyewaan rakit. Untuk mengunjungi Candi Cangkuang dan Kampung Pulo, kita memerlukan tambahan akses, yakni menaiki rakit bambu, yang dimana maksimalnya adalah 2 orang. Dan kami menaiki rakit untuk menyeberangi danau yang ada di Desa Cangkuang untuk menuju ke Kampung Pulo.
dan kami melewati pusat pembelian Cendramata di Desa Cangkuang sebelum kita menuju Kampung Pulo. Pada saat ini kami akan memasuki wilayah kompleks rumah adat Kampung Pulo. Ikuti keseruan kami. Nah, bisa kita lihat di sini, di sekitaran sini ada banyak rumah-rumah, yaitu berjumlah 6 buah yang mengisyaratkan anak-anak dari Mbah Eyang Arif Muhammad, yaitu berjumlah 6 orang putri. Langsung kabarnya. Bisa kita lihat, ini adalah masjid satu-satunya yang melambangkan anak laki-laki satu-satunya dari Mbah Arif Muhammad. Menurut Mubadalah ID, Candi Cangkuang terletak di Danau Cangkuang dan di dekatnya terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Pulo, yang berarti dalam bahasa Indonesia Kampung Pulau. Salah satunya itu adalah kampung dari adat Sunda. Pada Kampung Pulo tersebut terdapat hanya ada 6 rumah dan 1 masjid. 7 bangunan ini menjadi perlambangan dari putra-putri dari Eyang Mbah Arif Muhammad tersebut. Adapun 1 masjid melambangkan 1 putra Eyang dan 6 rumah yang lainnya adalah untuk melambangkan putri Eyang Arif Muhammad. Kemudian kami berjalan menuju pusat Candi Cangkuang dan melihat-lihat pemandangan di sekitar yang begitu indah dan asri. Sebelum kami melanjutkan perjalanan kami untuk berjalan-jalan di sekitar candi, kami terlebih dahulu diarahkan untuk mendengarkan wawasan beserta ilmu pengetahuan yang diberikan oleh salah satu sesepuh yang berada di sana. Batavia Filsaf berdirikan tahun 1893. Nah, dituliskan distrik Leles. Nabi Muhammad. Kemudian kami mengunjungi museum yang ada di Candi Cangkuang untuk melihat bagaimana sejarahnya, apa saja peninggalannya, dan masih banyak lagi yang kami lihat. Dan kami lanjut berjalan-jalan di sekitaran candi dan makam Eyang Arif Muhammad. Bisa kita lihat di belakang saya terdapat makam dari Mbah Arif Muhammad yang batunisannya berfilosofis ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Kemudian kami makan siang bersama kawan-kawan setelah kami menyusuri sekitaran candi. Dan kami pun tak lupa untuk membuang sampah kepada tempatnya dan dikolektifkan pada 1 orang untuk membuang sampah tersebut pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Kemudian kami mengakhiri perjalanan kami untuk pulang kembali ke SMA Negeri 8 Garut. Siapa kita?